Yes, kabar sangat hebat. Timnas Indonesia bisa auto menang lawan Bahrain. Pemain Timnas Indonesia bahagia dengan latihan perdana di Bahrain. Yes, keuntungan besar. Bahrain tiba-tiba cemas jelang lawan Timnas Indonesia. Waduh, ada apa ini? Begini penjelasannya. Wah. Padahal main di kandang sendiri, Cina tiba-tiba mulai iri dengan Timnas Indonesia. Sebut Indonesia diuntungkan bermain di Qingdao. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Yes, Shin Tae-yong beri kabar baik dari Bahrain. Timnas Indonesia bisa lakukan ini. Kira-kira apa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tiba-tiba coret 4 pemain Timnas Indonesia jelang laga lawan Bahrain. Jelang laga penting melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dikabarkan pelatih asal Korea Selatan ini akan mencoret 4 pemain dari daftar skuadnya, yaitu Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat keempat pemain tersebut sebelumnya memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perjalanan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong awalnya memanggil 27 pemain untuk menghadapi matchday ketiga dan keempat di grup C. Namun sesuai regulasi hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dengan demikian, Shin harus membuat keputusan sulit dengan mencoret 4 pemain dan keempat nama di atas dianggap berpotensi besar untuk tidak masuk dalam daftar akhir. Wahyu Prasetyo diperkirakan akan tersingkir karena persaingan ketat di lini belakang. Nama-nama seperti Mas Hilgers, Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari dianggap lebih memiliki peluang besar untuk dipilih. Terlebih, Shin Tae-yong diyakini ingin memberi pengalaman lebih kepada Muhammad Ferrari yang memiliki prospek jangka panjang di Timnas U23. Sementara itu, Pratama Arhan, meski memiliki kemampuan bertahan yang baik, tampaknya akan kesulitan menembus skuad utama karena sektor bek kiri sudah diisi oleh pemain berkualitas seperti Saine Patinama, Nathan Chu Aon, dan Calvin Verdonk. Jika digeser ke posisi winger pun persaingannya sangat ketat dengan pemain-pemain yang sedang berada di puncak performa seperti Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan bagi Egy Maulana Fikri, pemain yang pernah dijuluki si Kelok 9 ini, tampaknya harus mengakui keunggulan rekan-rekannya. Sementara Dimas Drajat, penyerang Persib Bandung, dikabarkan kalah bersaing dengan nama-nama seperti Ragnar Oratmangoen dan Hoki Caraka. Keputusan ini menambah ketegangan menjelang laga penting bagi Indonesia di babak kualifikasi, di mana setiap pemain harus memberikan yang terbaik agar bisa terpilih. Perasaan gembira pemain Timnas Indonesia. Kebahagiaan terpancar dari para pemain Timnas Indonesia yang tiba di Bahrain menjelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang sangat antusias adalah kiper utama Timnas Indonesia, Hernando Ari. Dalam sebuah sesi wawancara, Hernando menyatakan bahwa suasana tim sangat positif dan para pemain merasa bahagia bisa berkumpul bersama di Bahrain. Mereka juga bersemangat menjalani latihan intensif yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Menurut Hernando, para pemain tidak hanya fokus pada pertandingan, tetapi juga menikmati waktu kebersamaan mereka di Bahrain. Suasana kekeluargaan yang tercipta membuat setiap latihan terasa lebih menyenangkan. Kami sangat senang berada di Bahrain. Latihan berjalan dengan sangat baik dan semua pemain bersemangat. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kami untuk menunjukkan kemampuan terbaik kami, ucap Hernando Ari dengan penuh semangat.
Tak hanya pemain lokal, beberapa pemain yang merumput di luar negeri juga sudah bergabung dengan tim. Salah satunya adalah bek muda berbakat Mads Hilgers yang baru tiba di Bahrain pada Senin 7 Oktober 2024. Pemain FC Twente ini tampak tak sabar untuk segera bermain bersama timnas Indonesia. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi elite Eropa seperti Liga Eropa menyatakan rasa antusiasnya untuk bertemu dengan penggemar Garuda dan membela timnas di lapangan. Kami baru saja tiba di Bahrain dan saya sangat menantikan pertandingan melawan Bahrain pada hari Kamis nanti. Saya juga tak sabar bertemu dengan para penggemar timnas Indonesia, kata Hilgers melalui akun media sosial resmi timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain seperti Hilgers tentunya menambah kekuatan di lini pertahanan Garuda. Dengan latihan yang intens dan semangat tinggi dari seluruh pemain, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat melawan Bahrain dan Cina. Dukungan dari para penggemar serta kehadiran pemain-pemain bintang dari dalam dan luar negeri diharapkan bisa membantu Indonesia meraih hasil maksimal di dua laga penting tersebut. Jelang lawan timnas Indonesia, Bahrain cemas dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, yang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kekuatan timnas Indonesia saat ini menjelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentu mengagetkan mengingat Bahrain pernah mengalahkan Indonesia dengan skor telak 10-0 pada tahun 2012. Namun Dragan menyadari bahwa skuad Garuda kini bukanlah tim yang bisa dianggap remeh. Dalam wawancaranya dengan GDN Online, Dragan Talajic dengan tegas menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki potensi besar dan bisa menjadi ancaman serius bagi Bahrain. Ia menjelaskan bahwa beberapa pemain Indonesia sudah bermain di liga top dunia seperti Belanda, Inggris, Australia, dan bahkan kiper yang merumput di Amerika Serikat. Hal ini menurutnya membuat timnas Indonesia menjadi lebih kuat dan matang. Dragan juga memperhatikan bagaimana strategi permainan Indonesia berkembang pesat, terutama dalam hal pertahanan dan serangan balik cepat. Ia mengakui bahwa dalam laga melawan tim besar seperti Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol. Ini menjadi bukti bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki pertahanan yang solid dan disiplin. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus mengatasi ini, ujar Dragan Talajic. Ia menegaskan bahwa Bahrain harus bermain sabar dan penuh konsentrasi untuk menghadapi timnas Indonesia yang semakin tangguh. Di sisi lain, timnas Indonesia sudah memulai latihan di Bahrain dengan fokus pada taktik. Pelatih Shin Tae-yong mengatakan bahwa mereka baru akan memulai latihan serius setelah fokus pada pemulihan fisik pemain. Pertanyaan besar muncul, akankah timnas Indonesia mampu mengulangi prestasi gemilang dan menantang dominasi Bahrain? Dengan performa yang semakin meningkat, tidak heran jika banyak yang berharap Indonesia mampu memberikan kejutan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia bisa melampaui ekspektasi dan mencatatkan sejarah baru? Berikan komentarmu. Cina mulai iri dengan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional, terutama bagi tuan rumah Cina yang seharusnya memiliki keunggulan di laga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Alih-alih memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, Cina justru merasa iri dengan persiapan timnas Indonesia yang jauh lebih efisien dan efektif. Media Cina 163.com menyoroti keputusan Federasi Sepak Bola Cina yang tidak mencarter pesawat bagi tim nasional mereka, berbeda dengan timnas Indonesia yang sudah mempersiapkan pesawat charter khusus untuk perjalanan ke Qingdao. Cina harus menjalani perjalanan panjang ke Australia untuk menghadapi laga melawan Australia di Adelaide pada Kamis 10 Oktober 2024. Menurut laporan, tim nasional Cina membutuhkan waktu hingga 17 jam untuk tiba di Adelaide. Lebih parahnya lagi, setelah pertandingan melawan Australia, mereka harus menjalani perjalanan yang tak kalah melelahkan kembali ke Qingdao. Media menyebutkan bahwa perjalanan dari Australia ke Cina akan memakan waktu 18 jam karena kurangnya penerbangan langsung dari Adelaide ke Qingdao.
Hal ini membuat tim nasional Cina harus melakukan transit di kota lain seperti Sydney atau Melbourne sebelum akhirnya tiba di Qingdao pada dini hari tanggal 12 Oktober. Sementara itu, timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain di laga ketiga memiliki rencana yang jauh lebih matang. Usai pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia sudah menyiapkan penerbangan charter yang akan membawa skuad Garuda langsung dari Manama, Bahrain, ke Qingdao. Waktu tempuh perjalanan tersebut diperkirakan hanya sekitar 10 jam, yang berarti tim asuhan Shin Tae-yong akan tiba di Qingdao lebih cepat dibandingkan tuan rumah, Cina. Media Cina tidak hanya menyoroti perbedaan durasi perjalanan, tetapi juga menekankan keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia. Dengan tiba lebih cepat, skuad Garuda memiliki waktu istirahat dan pemulihan yang lebih baik sebelum menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. Sementara itu, tim nasional Cina diprediksi akan kesulitan untuk mengatur sesi latihan pada hari yang sama karena perjalanan yang panjang dan melelahkan. Situasi ini jelas menjadi keunggulan bagi timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan pesawat charter yang memudahkan perjalanan, Cina sebagai tuan rumah justru terlihat kalah langkah dalam hal logistik. Ini tentu memberikan tekanan lebih pada tim nasional Cina yang harus bertarung dengan waktu dan kondisi fisik setelah perjalanan panjang. Pertandingan antara Cina dan Indonesia pun semakin menarik untuk disaksikan karena kedua tim akan bersaing ketat memperebutkan poin penting di babak kualifikasi ini. Shin Tae-yong beri kabar baik dari Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membawa kabar mengejutkan dari Bahrain menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers yang digelar, ia mengungkapkan dua kabar baik yang menambah optimisme para pendukung skuad Garuda. Kabar pertama berkaitan dengan persiapan tim, sedangkan kabar kedua mengenai kondisi cuaca yang ternyata mendukung performa tim. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa skuad timnas Indonesia akan segera lengkap dalam waktu dekat. Dari 27 pemain yang dipanggil, hanya satu pemain, yaitu Maarten Paes, yang berpotensi datang terlambat. Paes merupakan penjaga gawang yang berkarier di Amerika Serikat dan kehadirannya diharapkan bisa memperkuat lini belakang Garuda. Meskipun ada kemungkinan keterlambatan dari Paes, Shin memastikan bahwa seluruh pemain lainnya akan bergabung dan mulai fokus pada latihan taktik segera setelah sesi pemulihan fisik selesai. Timnas Indonesia sudah memulai latihan di Hamad Town Youth dan Sports Ground sejak Minggu 6 Oktober 2024. Shin Tae-yong menekankan bahwa latihan awal berfokus pada pemulihan fisik karena skuad Garuda baru saja menjalani perjalanan yang cukup panjang. Namun ia memastikan bahwa kondisi para pemain akan segera pulih dan siap menghadapi Bahrain. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Kabar baik kedua adalah terkait adaptasi cuaca. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa cuaca di Bahrain tidak akan menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Pertandingan akan digelar pada malam hari, sehingga suhu yang biasanya panas pada siang hari tidak akan mempengaruhi performa tim. Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain, jelasnya. Pertandingan antara Bahrain dan timnas Indonesia dijadwalkan pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Ini adalah laga ketiga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan persiapan yang matang dan kondisi cuaca yang bersahabat, para penggemar berharap skuad Garuda mampu memberikan performa terbaiknya dan pulang dengan hasil positif. Klub terbanyak sumbang pemain timnas Indonesia. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu topik yang menarik perhatian adalah klub mana yang menyumbangkan pemain terbanyak ke skuad Garuda. Dari total 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, klub-klub di Indonesia dan luar negeri berlomba-lomba menjadi penyumbang pemain untuk memperkuat timnas. Persija Jakarta muncul sebagai klub yang paling banyak menyumbang pemain ke timnas Indonesia. Klub ibu kota ini mengirimkan 3 pemain terbaiknya, yaitu Rizky Ridho Ramadhani, Muhammad Ferrari, dan Witan Sulaiman.
Ketiga pemain ini memiliki peran penting dalam perjalanan skuad Garuda. Rizky Ridho yang telah konsisten dipanggil sejak 2021 menjadi andalan di lini belakang. Witan Sulaiman meski mengalami penurunan menit bermain akibat persaingan dengan pemain naturalisasi, masih tetap dipercaya oleh Shin Tae-yong. Muhammad Ferrari, bintang muda yang sebelumnya menjadi kapten timnas U20, juga mulai mendapatkan tempat di tim senior pada tahun 2024. Selain Persija, Persebaya Surabaya dan Dewa United juga turut menyumbangkan 2 pemain masing-masing. Dari Persebaya ada Hernando Ari dan Malik Rizaldi. Hernando yang sebelumnya menjadi penjaga gawang utama, kini harus bersaing dengan Maarten Paes. Sementara itu, Malik Rizaldi mendapatkan kesempatan kedua untuk menunjukkan kemampuannya. Dari Dewa United ada Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya, 2 nama yang juga sering dipercaya memperkuat timnas meski belakangan ini mulai jarang tampil. Di luar klub-klub ini ada juga klub seperti Persib Bandung, PSS Sleman, Malut United, dan Borneo FC yang masing-masing menyumbangkan 1 pemain. Sementara itu, pemain diaspora yang berkompetisi di luar negeri juga mendominasi skuad ini. Liga Belanda atau Eredivisie menyumbang 5 pemain, termasuk pemain-pemain kunci seperti Mads Hilgers dan Liano Reijnders. Ada juga pemain dari kompetisi Belgia, Inggris, Australia, Italia, dan Amerika Serikat. Kehadiran para pemain dari berbagai klub ini menunjukkan bagaimana timnas Indonesia semakin kaya dengan talenta dari liga-liga domestik maupun internasional. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain menjadi ujian bagi skuad Garuda yang berharap bisa memberikan hasil maksimal untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads dan Liano tiba di Bahrain. Mads Hilgers dan Liano Reijnders, 2 pemain anyar yang bergabung dengan timnas Indonesia, telah tiba di Bahrain pada Senin waktu setempat. Kehadiran mereka menambah kekuatan skuad Garuda dalam persiapan menghadapi 2 laga krusial melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran kedua pemain Eredivisie Belanda ini diharapkan dapat membuat lawan-lawan Indonesia, termasuk Bahrain dan Cina, lebih waspada dan bahkan merasa terancam. Dalam unggahan di Instagram resmi Timnas Indonesia, tampak Mads dan Liano tiba bersama 5 pemain lain yang merumput di luar negeri. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Calvin Verdon, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Nathan Chuaon. Kini timnas Indonesia yang berada di Bahrain telah diperkuat oleh 26 dari 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Satu-satunya pemain yang masih belum bergabung adalah kiper FC Dallas, Maarten Paes, yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Mads Hilgers yang bermain sebagai bek tengah untuk FC Twente tiba setelah tampil penuh dalam laga terakhir klubnya melawan Feyenoord di Eredivisie, meskipun Twente harus takluk dengan skor 1-2. Sementara itu, Liano Reijnders yang bermain untuk PEC Zwolle hanya menghangatkan bangku cadangan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan SC Heerenveen. Meski demikian, keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk lini pertahanan dan serangan timnas Indonesia dalam pertandingan mendatang. Kehadiran Mads dan Liano jelas memberikan suntikan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Kemampuan mereka bermain di Liga Eropa yang kompetitif akan menjadi modal besar dalam menghadapi Bahrain dan Cina, 2 tim yang dikenal kuat di kawasan Asia. Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak opsi pemain berkualitas yang bisa diandalkan untuk membangun strategi yang efektif. Pertandingan melawan Bahrain akan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024, sedangkan laga melawan Cina akan dihelat di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Dengan tambahan kekuatan dari Mads dan Liano, timnas Indonesia siap tampil maksimal dan diharapkan mampu membuat Bahrain dan Cina merasa tertekan di lapangan. Semoga hasil positif bisa diraih oleh skuad Garuda. Prediksi legenda timnas Indonesia saat berjumpa dengan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Legenda Timnas Indonesia Hamka Hamzah memberikan prediksi menarik menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Hamka yang dikenal dengan ketangguhannya di lini belakang selama berkarier sebagai pesepak bola, memperkirakan bahwa skuad Garuda akan mampu membawa pulang 2 poin dari lawatan mereka kedua negara tersebut. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan kemudian bertemu dengan Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Hamka menyadari bahwa kedua laga ini tidak akan mudah mengingat Indonesia harus bermain tandang di dua negara dengan kekuatan sepak bola yang tak bisa dianggap remeh. Meski demikian, ia optimistis bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan berarti. Hamka Hamzah menyoroti bahwa kekuatan Timnas Indonesia akan semakin solid dengan bergabungnya 2 pemain baru, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini yang merumput di Eropa diharapkan mampu membawa tambahan kualitas dan pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan besar seperti ini. Menurut Hamka, laga melawan Bahrain akan cukup ketat, namun ia yakin bahwa Timnas Indonesia bisa meraih 1 poin dari pertandingan tersebut. Sedangkan untuk laga melawan Cina, Hamka menilai bahwa meski berat, Indonesia masih bisa menahan imbang tuan rumah dan membawa pulang 1 poin lagi. Kalau laga tandang cukup baik, dapat 2 poin, ujar Hamka dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Arya Sinulinga. Ia juga menambahkan bahwa peluang untuk meraih kemenangan di laga kandang lebih besar jika Indonesia dapat tampil lebih agresif di depan pendukung sendiri. Meski demikian, Hamka menekankan pentingnya daya juang tinggi dari para pemain Timnas Indonesia. Ia optimistis bahwa jika Pratama Arhan dan kolega bisa memaksimalkan peluang di depan gawang lawan, kemenangan pun bukan hal yang mustahil. Menurut Hamka, sepak bola penuh dengan kejutan dan segala sesuatu bisa terjadi di lapangan. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen dengan 2 poin, hasil dari 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Apakah prediksi Hamka akan terbukti? Menarik untuk melihat bagaimana performa Timnas Indonesia di laga-laga mendatang. Bagaimana pendapat kalian? Mampukah Timnas Indonesia membawa pulang lebih dari 2 poin? Berikan komentarmu.